Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Hani Siti Halimah, saya dari semester 4 Tarbiyah B, STAI Yamisa Soreang. Video pembelajaran ini diperuntukkan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Perencanaan Pengajaran Pendidikan Agama Islam. Dengan pokok pembahasan pada pembelajaran kali ini saya akan membahas mengenai ibadah haji. Materi yang akan saya sampaikan mencakup yang pertama, pengertian haji, yang kedua, syarat wajib haji, yang ketiga, rukun haji, yang keempat, sunnah haji, yang kelima, keutamaan ibadah haji, dan yang keenam, cara pelaksanaan haji. Kita masuk kepada pembahasan materi yang pertama, yaitu tentang pengertian ibadah haji. Nah, haji ini berasal dari bahasa Arab, yaitu hajj, yang berarti ziarah, mengunjungi, menuju, atau mengajak suatu tempat. Nah, jadi pengertian dari ibadah haji itu sendiri adalah berkunjung atau berziarah ke Baitullah dengan tujuan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendekatkan diri dengan syarat, rukun, dan waktu yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Haji ini dilaksanakan pada bulan-bulan tertentu saja, yaitu pada bulan Syawal, bulan Zulkaidah, dan bulan Zulhijjah. Untuk hukum pergi haji itu sendiri, bahwasanya pergi haji itu hukumnya wajib bagi setiap orang muslim dewasa yang telah memenuhi syarat. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Imran ayat 97, yang artinya menunaikan haji adalah kewajiban manusia kepada Allah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Pada pembahasan materi yang kedua, yaitu tentang syarat wajib haji. Syarat wajib haji ini terdiri dari 5 syarat, ya. Yang pertama harus Islam, yang kedua berakal, yang ketiga balik, yang keempat merdeka, dan yang kelima mampu. Mampu di sini sudah dijelaskan dari pemaparan slide sebelumnya, yaitu bahwa syarat wajib haji itu mampu, ya, bagi orang yang mampu, baik mampu secara lahir dan batin, mampu secara fisiknya sehat, bisa berangkat haji, dan ada materialnya, ada bekalnya. Masuk kepada materi yang ketiga, yaitu mengenai rukun haji. Nah, jadi rukun haji itu adalah sebagian amalan atau perbuatan yang tidak boleh ditinggalkan oleh seseorang pada saat ia sedang melaksanakan ibadah haji. Dan apabila tidak dikerjakan, maka hajinya itu tidak sah. Nah, jadi di antara rukun haji itu terdiri dari 6. Yang pertama ihram, yang kedua wukuf di Arafah, yang ketiga tawaf ifadah, yang keempat sa'i, yang kelima tahalul atau mencukur, dan yang terakhir itu tertib, yaitu mengenai sunnah haji. Sekilas pembahasan mengenai sunnah, bahwasanya sunnah itu apabila dikerjakan kita akan mendapat pahala, dan apabila tidak dikerjakan pun itu tidak akan mendapatkan siksa. Nah, di antara sunnah-sunnah haji yang cukup banyak dan tidak bisa disebutkan satu persatu, saya akan menyebutkan sedikitnya dari sekian banyak sunnah haji tersebut. Yang pertama, mandi. Yang kedua, membaca talbiyah dengan berulang kali. Yang ketiga, berdoa sesudah membaca talbiyah. Yang keempat, membaca zikir ketika tawaf. Yang kelima itu sholat 2 rakaat setelah tawaf. Yang keenam, memasuki Ka'bah. Yang ketujuh, mencium hajar aswad. Dan masih banyak lagi sunnah-sunnah haji yang lainnya. Masuk kepada pembahasan materi yang kelima, yaitu tentang keutamaan ibadah haji. Di antara banyaknya keutamaan dari pelaksanaan ibadah haji, saya akan menyebutkan 3 saja keutamaan dari ibadah haji. Yang pertama, haji itu adalah amalan yang paling utama. Yang kedua, orang berhaji itu dijamin masuk surga jika hajinya mabrur. Dan yang ketiga, orang haji adalah tamu Allah yang doanya akan dikabulkan. Oke, masuk kepada materi yang terakhir, itu materi yang keenam, yaitu tentang cara pelaksanaan haji. Cara pelaksanaan haji itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada haji ifrad.
yang kedua ada haji qiron, dan yang ketiga ada haji tamatu. Oke, yang dimaksud dengan haji ifrad itu adalah orang yang berhaji melakukan ihram hanya untuk haji saja. Kemudian haji qiron. Haji qiron ini adalah proses pelaksanaan haji yang digabung dengan mengerjakan amalan umroh dalam waktu bersamaan, seperti halnya tawaf dan sa'i. Dan yang ketiga, itu ada haji tamatu. Haji tamatu itu adalah proses pelaksanaan haji dengan mengerjakan ibadah umroh terlebih dahulu, kemudian melaksanakan ibadah haji selanjutnya. Nah, untuk skema pelaksanaan ibadah haji tamatu bisa dilihat pada bagian berikut ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Penjelasan materi tentang ibadah haji telah selesai. Ya, dijelaskan dari mulai pengertian, rukun, syarat dan sebagainya sudah dijelaskan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Untuk rangkumannya bisa dilihat video berikut ini. Baru saja diputar sebagai penutup dari video pembelajaran kali ini. Mohon maaf apabila banyaknya kesalahan atau pengucapan kata dalam saya menyampaikan materi tentang ibadah haji ini. Mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.